Oke, selamat datang di channel YouTube Ibu. Belakangan ini Ibu sudah jadi YouTuber aja nih. Yuk belajar di rumah aja. Ya, kita kampanyekan itu ya. Hitung-hitung bantu pemerintah untuk memberantas pandemi Corona COVID-19 ini. Kalau nggak kita, siapa lagi yang bantu? Oke, untuk mata kuliah akuntansi manajemen, kita akan membahas mengenai penentuan harga pokok produksi. Penentuan harga pokok produksi itu ada dua sebetulnya, yaitu full costing dengan variable costing. Yang umum dipakai adalah full costing karena sulit sekali menentukan penggunaan variable costing. Yang mana benar-benar variabel, yang mana benar-benar murni biaya tetap, itu sangat sulit sekali menentukannya, tergantung jenis perusahaannya. Makanya standar akuntansi menganjurkan menggunakan full costing untuk penentuan harga pokok produksi. Oke. Tapi apakah variable costing itu salah? Enggak. Variable costing itu justru untuk mempercepat manajemen dalam memutuskan keputusan jangka pendek. Ada gunanya juga dia. Oke. Apa sih sebenarnya membedakan antara full costing dengan variable costing? Ternyata di biaya overhead-nya itu. Di biaya overhead pabrik. Kalian kan udah belajar tuh mengenai biaya overhead pabrik. Apa sih biaya overhead pabrik? Itu biaya selain biaya biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Oke, dalam menentukan harga pokok produksi, kalian harus ingat dulu nih, apa nih komponen harga pokok produksi? Masih ingat kan elemen 7 itu? 7 elemen yang Ibu selalu dengung-dengungkan di kelas, yaitu yang pertama komponennya adalah harga pokok ini BB, biaya bahan baku, BTKL, biaya tenaga kerja langsung, BOP, biaya overhead, kemudian ada persediaan awal bahan baku, dikurangi persediaan akhirnya, kemudian persediaan awal barang dalam proses, dikurangi persediaan akhir barang dalam proses. Oke, sekarang bagaimana caranya menentukan harga pokok produksi yang full costing ya. Tapi yang full costing dan variable costing. Tapi Ibu akan tekenin dulu di variable costing nih, karena full costing kalian sudah buat yang di latihan Aku Mandiri dan di BSI itu juga. Jadi Ibu tekanin dulu variable costing itu apa. Sini, biaya variabel itu biayanya berubah bila outputnya berubah. Itu definisinya dulu, pahami dulu. Biaya variabel itu berubah bila outputnya berubah. Output itu apa sih? Barang yang dihasilkan itu berubah. Oke. Jadi contohnya kalau biaya overhead pabrik yang variabel apa? Yaitu biaya bahan baku tidak langsung. Tapi sebelumnya Ibu kasih contoh dulu. Maksudnya gimana sih biaya yang berubah bila outputnya berubah? Misalnya kita beli mau buat sepatu nih. Tentu ketika kita ingin membuat 10 sepatu, itu berbeda dong biaya bahan bakunya, kita ngomong bahan baku ya. Ini berbeda dengan membuat 1000 sepatu. Misalnya kita perlu 10 sol sepatu untuk mendapatkan 5 sepatu misalnya kayak gitu. Berarti kalau kita ngerjain 1000 kita membutuhkan 1000 sol sepatu, berarti kan jadinya berapa tuh dapatnya? 500 sepatu kan. Ya seperti itu. Jadi dia akan bertambah banyak bila outputnya juga bertambah banyak gitu ya. Kemudian apa contohnya? Di sini yang masuk biaya overhead variabel adalah biaya bahan baku tak langsung. Maksudnya gimana? Misalnya dalam buat sepatu kita butuh nggak kancing, kita butuh nggak tali. Nah, ketika kita mengerjakan sepatu yang isi talinya, maka kalau kita memproduksi 1000 sepatu, tentu butuh 1000 tali gitu. Kali 2 ya tentunya ya, karena sepatu gitu. Intinya dia akan juga
berubah seiring dengan output yang berubah. Kemudian biaya tenaga kerja tak langsung. Nah, ini sering bingung nih, biaya tenaga kerja tak langsung tuh kok masuk biaya overhead variabel sih Bu gitu. Gini, kadang kan perusahaan itu dia membedakan, misalnya bagian pengepakan itu dia borongan. Jadi maksudnya dia dibayar outsourcing. Jadi ketika dia membuat produksi yang banyak, dia butuh tenaga kerja tak langsung banyak. Contohnya bagian pengepakan, kemudian bagian bersih-bersih. Semakin banyak kita kerjain, kita butuh tenaga untuk bersih-bersih semakin banyak gitu ya. Oke, selanjutnya biaya listrik air juga nggak usah ditanyain, dan biaya perlengkapan. Misalnya biaya perlengkapan itu seperti brosur, kwitansi, dan sebagainya ya. Mungkin paper bag. Aduh, susah banget sih. Terus, apa bedanya dengan biaya overhead tetap? Ya tentu beda ya. Biaya overhead tetap itu sifatnya yang dibayar tetap. Mau dia produksi 1 sepatu, mau 1000 sepatu, tetap kita bayarnya. Contohnya biaya sewa gedung, kemudian biaya asuransi, kemudian biaya penyusutan, tetap itu. Ada lagi satu yang agak sulit yang tadi kita bahas, itu biaya tenaga kerja tak langsung. Contohnya mandor, gajinya tetap misalnya kayak gitu. Jadi kita tetap bayarnya ya. Itu kita harus bisa membedakan. Memang benar-benar sulit membedakan yang benar-benar murni variabel dan benar-benar tetap yang seperti Ibu ungkapkan di depan. Oke, kita contohin yang kemarin ya, yaitu mengenai BSI manufaktur. Kalau kemarin kalian tuh ngerjain yang full costing nih, sekarang Ibu akan membedakan yang dan mengerjakan yang variable costing. Seperti kita ketahui tadi bahwa yang membedakan adalah biaya overhead pabriknya saja. Jadi ini kita lihat di biaya overhead pabrik nih, biaya overhead pabriknya nih. Oke, Ibu garis bawahi deh. Nah, di sini kan ada nih biaya biaya sewa gudang pabrik, biaya asuransi, kebetulan biaya asuransi mesin, kemudian biaya penyusutan mesin pabrik. Jadi di sini ini merupakan komponen biaya tetap. Jadi kalau di biaya variabel costing itu dikeluarin. Jadi yang dipakai adalah biaya tenaga kerja langsung yang kita tadi bilang, biaya bahan penolong yang BBL tadi itu, dan biaya overhead pabrik lainnya seperti listrik, air, dan seterusnya, dan perlengkapan itu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan total biaya produksinya atau harga pokok produksinya kan 3.674, sedangkan di sini 3230. Dia lebih murah jadinya. Ya jelas lah, karena tidak ada biaya tetap overheadnya. Kemudian kalau kita lihat juga nih di penjualan, dia juga HPP-nya lebih murah. Jadi HPP-nya 3.330 dengan asumsi sama ya, 200 sama 100 persediaannya di sini sama nih. Ya. Kemudian kalau kita lihat penjualannya, kalau kita lihat laporan laba ruginya dengan penjualan yang sama, HPP-nya kita pindahin, dan nanti namanya adalah margin kontribusi. Kalau ada biaya penjualan variabel di sini kita masukin. Nah, baru kita masukin yang tadi nih di sini biaya overhead yang tetap. Jadi labanya sesungguhnya laba akhir di laporan laba rugi itu sama, yaitu minus 64. Cuma yang membedakan adalah posisinya ini, tidak di biaya produksi. Betul. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Jauh lebih mudah ya. Intinya Ibu simpulkan bahwa penentuan harga pokok produksi untuk full costing dan variable costing yang membedakan hanya di biaya overhead pabrik. Ya. Kalian harus pintar-pintar membedakan biaya variabel dan biaya tetap. Oke. Sampai di sini dulu ya. Kita tutup. Selamat
jumpa lagi.